Ayo, siapa di sini yang percaya banget sama keajaiban gitu? Keajaiban itu nggak datang gitu aja gitu kan, hanya karena kamu berdoa setiap saat. Itu apalagi kalau misalkan doanya kamu nggak ikhlas dan nggak tulus gitu kan, hanya berdoa kalau pas lagi ada keinginan doang gitu kan, ya disertai ego, maksa banget lagi. Pokoknya aku tuh maunya gini kalau bisa gitu kan, titipannya banyak banget kalau bisa ya. Definitely teman-teman ya, nggak seperti itu cara kerjanya. Nah, karena kita percaya dan kita yakin ya, maka keajaiban akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita nunggu keajaiban dulu baru kita percaya gitu kan ya, ya ini dia teman-teman ya, no ya, prosesnya mungkin akan sedikit lebih lama gitu ya, seperti itu. Jadi ya ayo belajar yuk untuk yakin dan percaya, pasti akan terjadi dengan yang sebaik-baiknya, amin ya. Nah, kita sambil afirmasi yang baik-baik ya teman-teman ya di sini. Barengan lagi sama Oracle Card Indonesia, balik di sini ya. Di readingan kali ini kita bakalan baca mengenai apa sih ya, mengenai hal-hal baik yang pada akhirnya terjadi dalam hidup kamu gitu kan, yang kamu tunggu gitu selama ini. Hal ajaib ya ternyata terjadi juga gitu. Ayo kita baca yuk teman-teman. Di general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, yang ngedengerinnya dengan senang hati, happy, dengan pikiran yang terbuka juga ya, seperti itu. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh, silahkan dengan senang hati ya. Oke, kita bakalan bagi jadi 3 cerita sama seperti di readingan yang sebelum-sebelumnya. Cerita 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card, you don't need to pick a story, just listen carefully teman-teman ya. Dan siapa tahu ternyata 3-3 ini semuanya adalah cerita kamu. We never know gitu kan ya. Dan kita bakalan menuju ke teman-teman Capricorn ya sekarang ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with beautiful word for you. Alright ya, kita bakal baca buat teman-teman Capricorn di kali ini. Kita lihat ya, yang kamu nanti dan kamu tunggu teman-teman, yang kamu nanti dan kamu tunggu di cerita yang pertama buat teman-teman Capricorn ya. Yang kamu nanti. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa sih? Yang berkaitan dengan keluarga ya. Jadi bisa jadi hal-hal yang udah ditunggu, udah yang nanti gitu ya. Bisa jadi tentang kelahiran, kehamilan ya, hal-hal seperti itu sih teman-teman ya. Jadi bisa jadi seperti itu, tentang hal-hal baik yang mungkin terjadi ya, yang berhubungan dengan keluarga pastinya ya, seperti ini. Dan kesuksesan juga bisa ya teman-teman ya, kesuksesan, keberhasilan gitu kan juga bisa seperti itu. Jadi kesuksesan seseorang atau seseorang yang berada di keluarga ya pastinya ya teman-teman ya. Seseorang yang berada di keluarga, jadi keberhasilannya seseorang, atau berita-berita yang berkaitan dengan kayak wisuda nih gitu kan ya, atau naik jabatan nih si orang ini gitu kan, keluarga kamu ya, bisa jadi kayak gitu. Jadi ya hal-hal yang berhubungan dari keluarga ya, seperti itu. Bisa aja apa aja. Alright, yang kamu dengar ini ya, ataupun yang bakalan terjadi ini dalam waktu dekat gak sih? Iya sih teman-teman ya, dalam waktu dekat. Tapi ya mungkin ada hal-hal yang kurang baik terlebih dahulu ya, yang datang atau yang mampir sebelum hal baik ini terjadi. Lalu berhubungan dengan siapa aja ya, berhubungan dengan siapa aja. Kita lihat ciri-ciri orangnya. Ini orangnya egois banget ya, orangnya penuh dengan ego, orangnya tuh nggak mau kalah teman-teman ya, nggak mau kalah, nggak mau ngedengerin orang gitu ya. Ada cerita ego di sini, which is ini orangnya egois ya, egois ya, maskulin teman-teman ya, maskulin dan hangat. Tapi orangnya walaupun dia itu egois, tapi orangnya cukup hangat ya, seperti cuman memang nggak mau kalah, apalagi kalau misalkan ngomong gitu kan, ngobrol ya, seperti itu. Suka banget jadi pusat perhatian ya, jadi kalau misalkan cerita tentang apa nggak akan mau kalah nih teman-teman ya. Ya, orang yang bisa banget mengambil tanggung jawab ya atas hidupnya dia sendiri ya. Usianya bisa jadi sama atau bisa jadi lebih tua daripada kamu ya, seperti ini. Terus kita lihat ya, saran supaya hal-hal baik ini terjadi gimana sih ya, apa yang mesti diusahakan teman-teman.
Yang penting jaga komitmen sih teman-teman ya. Terus habis itu juga jaga komunikasi dengan orang-orang sekelilingnya kamu ya, terutama yang berkaitan dengan keluarga ya ini ya teman-teman ya. Jaga komunikasi, terus habis gitu juga prioritas dulu hal-hal yang penting untuk diprioritaskan ya. Seperti itu sih teman-teman. Dan ingat buat jaga komunikasi sih ya. Ini sih lebih ke komunikasi yang mesti dijaga sama keluarga ya, sekitarnya kamu. Kalau emang bisa meluangkan waktu ya, luangkan waktu sih kalau oke ya. Alright, teman-teman ya, ini adalah cerita yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang kedua. Grout ya, hal-hal baik tentang apa sih ini yang bakalan terjadi sama kamu ya. Cerita tentang Jupiter. Jupiter di Sagittarius ya, ini berkaitan dengan pengembangan diri sih ya, to be honest ya, Jupiter ya. Jadi ada hal-hal yang sedang kamu bangun ya, atau sedang kamu kerjakan ya teman-teman ya, sesuatu yang berhubungan dengan diri kamu sih ya, kamu bangun, kamu kerjakan ya. Ini bukan hanya hal-hal yang bersifat kayak materi, kayak bangunan gitu, rumah gitu ya, bukan hanya itu aja. Bisa sih itu gitu kan, tapi bukan hanya itu aja gitu. Tapi bisa juga dengan relasi, relationship ya, sesuatu hal yang berkaitan dengan koneksi yang kamu mau bangun ya. Lalu juga perkembangan dari hubungan kamu ya, ini juga bisa sih teman-teman ya. Relasi bisnis juga bisa, relasi dari hubungan juga bisa ya, macam-macam sih kalau yang ini ya, seperti ini. Tapi berkaitan dengan hal yang kamu bangun dan kamu kerjakan. Jadi misalkan contohnya kamu lagi PDKT sama orang gitu kan ya. Nah ini nantinya akan jadi sesuatu hal yang baik gitu loh ya, kayak gitu. Terus habis gitu misalkan kamu lagi bangun rumah, ini juga bisa sih teman-teman ya. Jadi bukan hanya sekedar materi atau non materi ya, dua-duanya bisa. Oke ya, ini bisa dalam waktu dekat atau kayak gimana. Dalam waktu dekat ya, ini dalam waktu dekat. Terus habis itu berkaitan dengan orang yang seperti apa. Yang jelas berkaitan dengan orang yang jadi tulang punggung keluarga ya. Jadi harapannya banyak orang teman-teman ya, harapannya banyak orang, tulang punggung keluarga juga seperti ini. Dan tegas orangnya ya, tegas, berani. Terus habis gitu juga dia tuh orang yang mudah bergaul walaupun dia kaku ya orangnya. Ya seperti itu nih, orang yang punya visi yang baik ya, bebas ya, harapan banyak orang ya. Tadi tulang punggung keluarga juga bisa sih, ataupun orang yang memang dilihat sebagai seseorang yang kayak perfect banget gitu ya, seperti itu juga bisa. Nah saran buat kamu ya, supaya hal-hal baik ini lekas terjadi atau biar terjadi, gimana sih ceritanya? Jaga emosi kamu ya, jaga emosi supaya nggak gampang emosian, kebawa emosi sesaat ya, seperti itu sih teman-teman ya, jaga. Karena untuk perjalanan atau prosesnya untuk ngebangun sesuatu hal ya, ini nggak gampang ya buat kamu. Ada yang namanya halangan-halangan atau ujian ya selama ini ya, dan ya nggak apa-apa aja ya kalau sekarang ini udah dapet yang baik gitu kan ya. Hati-hati untuk nggak terbawa emosi sesaat, belajar lebih lentur, lebih lembut lagi, belajar juga refleksi diri sih teman-teman ya, jangan ngeyel gitu loh ya, seperti itu. Oke. Ini di cerita kedua ya teman-teman ya, di cerita kamu yang kedua. Nah sekarang kita akan menuju ke cerita yang ketiga ya. Cerita yang ketiga buat kamu, kita coba lihat di sini. Cerita tentang reality ya, cerita tentang reality ini cerita Saturnus. Cerita Saturnus ini berkaitan dengan aturan-aturan gitu kan ya, struktural, sesuatu hal yang berkaitan dengan aturan yang tadinya kamu pingin buat gitu kan, kamu terapkan dalam hidup, ini diterima orang lain dengan bagus banget ya, disetujui gitu loh teman-teman ya, diterima. Jadi keinginannya kamu tuh diterima banyak orang gitu, yang tadinya mungkin nggak disetujuin atau lagi dipikir-pikirin gitu ya, dan ternyata make sense sih, bisa dipakai gitu kan ya. Oke kita pakai gitu lah, hal-hal yang kayak gitu sih teman-teman ya, banyak didukung lah ya, intinya adalah banyak dukungan seperti ini. Lalu apa yang kamu dengar ya dalam ini bakalan kamu alami dalam waktu dekat atau dengar dalam waktu dekat gak sih? Sebenarnya kamu juga udah tahu itu kan, bocorannya sih udah ada gitu, cuman ya masih belum
make sure gitu, seperti itu. Cuman kamu udah denger sih kayak selentingan kayak gitu ya. Oke, berhubungan dengan siapa aja dan typically orang yang kayak gimana ya secara sosoknya dia gitu. Ini orangnya misterius banget teman-teman ya, misterius pakai banget. Jadi benar-benar di luar tampak bagaimana dan di dalam tampak bagaimana itu berbeda banget gitu ya. Seperti ini ya, misterius terus tapi dia cukup punya pengalaman hidup yang naik turun ya, luar biasa. Pengalaman hidupnya cukup banyak ya. Seperti ini dan secara gairah seksual dia juga besar ya, seperti itu. Jadi seksualitas ya seperti itu nih teman-teman. Ada Scorpio kan ya, kuat secara seksual memang dia. Oke, seperti ini. Lalu kita baca saran supaya ini bisa terjadi dalam hidup kamu gitu kan ya. Apa yang sebaiknya diusahakan ya, dilakukan dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Ada kartu spiritual ya, which is spiritual gitu kan, berhubungan dengan apa? Dengan diri sendiri gitu kan, berhubungan dengan refleksi diri, berhubungan dengan stop yang namanya blaming everyone gitu kan ya, stop yang namanya nyalain orang lain di sekitarnya kamu gitu. Jadi ya lebih banyak ke refleksi diri sih teman-teman, dan tetap fokus ke tujuan awal, fokus ke diri kamu sendiri terlebih dahulu. No stop yang namanya playing victim, nyalain orang lain atau nyalain orang-orang sekitarnya kamu, lingkungan kamu. Seperti itu. Oke, ya ini di cerita yang ketiga ya buat kamu teman-teman Sagittarius. Nah, yang penting adalah kamu yakin dan percaya, meyakini dan mempercayai ya, berusaha yang terbaik dan entah kapan datangnya pasti yang terbaik yang terjadi. Oke. Percaya teman-teman, pasti yang terbaik. Yang penting kamu udah berusaha yang terbaik. Oke, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, dengan zodiak yang berbeda pula teman-teman. Dan buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang kedua ya, Oracle Card Indonesia Soul Story, ayo segera yuk langsung meluncur ke sana. Oke, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.